Selamat sore teman-teman dan welcome di masterclass-nya RSE di Maximizing LinkedIn for Your Career Growth. Kenalin dulu, aku Della Miranti, aku Social Media Manager-nya Remote Skills Academy. Salam kenal, kita bakal bahas tentang LinkedIn sama Kak Lani Wijaya. Kak Lani Wijaya ini adalah senior Enterprise Account Executive dari LinkedIn. Jadi teman-teman di sini langsung didirect sama dari LinkedIn-nya sendiri gitu. Nah, hai Kalani, welcome. Selamat sore teman-teman. Nah, mungkin I assume that most of you already have LinkedIn profile ya, cuman bingung aja gitu ya gimana bisa memaksimalkan LinkedIn kita supaya kita bisa dapat our dream job ke depannya. Oke. Aku akan share screen ya, langsung aja. Oke. Awesome, dan teman-teman semua, super excited to be here. So today's session, aku mau sharing gimana memaksimalkan LinkedIn kita untuk bisa dapetin karir yang kita inginkan. Dan juga aku mau berterima kasih kepada Remote Skills Academy untuk udah diundang ke session ini. So ini juga partnership kita. Semoga di kemudian hari kita bisa partner lebih banyak lagi nih, ini kolaborasinya sama LinkedIn dan Social Impact. Oke, nah perkenalkan dulu, nama saya Lani Wijaya. Saya kerja di LinkedIn udah 8,5 tahun ya teman-teman. Sebelum LinkedIn saya kerja sebagai recruitment consultant di Singapura juga base-nya. Aku udah di Singapura sejak umur 12 tahun. Jadi pas lulus SD, SMP, SMA di sini, terus kuliah aku ke Australia. Terus habis dari Australia aku pindah lagi ke Singapura untuk cari kerja. Right, udah berarti total udah 15 tahun ya. Nah, di LinkedIn ini aku kerjaku adalah membantu companies di Indonesia supaya mereka bisa meng-attract and meng-hire dan juga mendevelop talent-talentnya mereka menggunakan LinkedIn Talent Solutions. Maka dari itu title aku Senior Enterprise Account Executive ya di Indonesia di LinkedIn. Nah, Senior Account Executive itu apa sih? Sebetulnya itu adalah sales role ya teman-teman. Aku meng-offer solusi ke teman-teman di Indonesia supaya bisa menggunakan LinkedIn Solutions ini untuk membantu kebutuhan rekrutmennya dan juga learning development-nya mereka. Oke, nah aku mau share sedikit tentang jenjang karir saya, right? So aku sebetulnya graduated as a information system. Oke, IT banget background aku, tapi pas aku cari kerja in 2007 ya, bulan-bulan Februari Maret gitu, aku ke Singapura dengan modal nekat, nggak ada temen di sini, just apply jobs, trying to get a job di sini. Aku apply obviously IT jobs kayak Java programmer, web analyst lah, apalah gitu ya. Dan ternyata aku nggak suka gitu pas di interview, walaupun pas interview dan di interview itu juga aku disuruh isi tes gitu ya, tes coding, ternyata aku pas. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa pas, tapi but at the end I felt that no, this is not me. Maka dari itu aku langsung kayak oke nih aku harus kerja, jadi aku apply any roles yang nggak perlu spesifik major gitu ya, spesifik bachelor. Jadi aku end up-nya di admin role untuk supporting tim sales waktu itu ya, tim sales, dan ternyata aku merasa kayak oh enak banget nih orang sales bisa datang kapan aja ke office. Terus udah itu kan dia harus sales meeting ya sama klien-klien di luar office, jadi dia bisa keluar jam berapa aja juga. Jadi kagak ada kayak time bound gitu ya, very flexible. Mungkin teman-teman yang di sini yang freelance juga bisa relate to me ya. Nah, tapi since itu my first job ya, jadi admin assistant gitu, but I felt that it's a bit boring. Jadi aku pindah lagi ke recruitment company, dan ternyata recruitment company itu ternyata main role-nya itu adalah sales.
right? Soalnya aku dapat basic salary dan juga dapat komisi nih kalau aku bisa mendapatkan kandidat-kandidat yang sesuai dengan klien-klien yang meminta. Jadi itulah karir pertama saya sebagai sales, dan I really like it because if I work hard then I'll get commissionnya kan. Jadi apalagi di Singapura ya, pengen definitely expenses di sini kan mahal. Jadi mau nggak mau aku harus motivation aku dulu adalah gimana nih dapetin kerjaan dan duit lebih gitu. Oke, so ternyata after beberapa tahun juga aku nggak suka nih ya dengan culture-nya sama company tersebut gitu. So terus-terusan aku pindah lagi. So sebetulnya aku udah pindah-pindah sebelum LinkedIn itu 6 kali. Ya, LinkedIn is my sixth company. Jadi setiap pindah industri, right? So aku selalu belajar lagi dari nol. Dan LinkedIn is actually the first industry in tech ya yang aku kerja. Jadi dulu aku nggak punya experience in tech. Terus LinkedIn tetap mau hire saya untungnya. Okay, so it seems that kalau jenjang karir kita tuh mikirnya tuh linear gitu ya, garis lurus, tapi sebetulnya sih jenjang karir kita tuh naik turun kan ya, bisa reward kayak gini gitu. Tapi definitely aku sih selalu belajar ya, tiap kali kita mau pindah kerja aku selalu belajar apa nih yang aku pelajari, apa yang aku suka, apa yang aku nggak suka, jadi aku bisa mendapatkan posisi yang lebih better lagi nantinya. Oke, terus aku juga mau cerita sedikit bagaimana aku dapetin kerja di LinkedIn. So because I was a recruiter before, right? Aku recruiting orang, jadi tiap hari aku pasti on LinkedIn nyari candidate, right? So aku nyari candidate, aku connect with people, build my network, sharing artikel. Terus dari situlah one fine day ada yang message saya bilang kayak, "Hey Lani, I've seen you around on LinkedIn ya pastinya," gitu. Terus dia message aku bilang, "Oh aku kerja di LinkedIn nih, dan LinkedIn kita lagi cari candidate yang seperti kamu Lan," gitu. Aku waktu itu kayak, oh kaget banget nih, I didn't know kalau LinkedIn tuh punya office di Singapura. Right, terus dia tuh I didn't know that kalau mereka juga hiring sales. Jadi I was surprise tapi senang gitu. Nah dari situlah aku mendapatkan opportunity bekerja di LinkedIn. This is my dream job ya. Tapi itu juga nggak very smooth ya teman-teman. Aku coba dapat interview, terus on the last round of interview I didn't get the job, I got rejection instead gitu. Jadi mereka didn't offer me the job. Tapi I didn't stop there. Oke, aku coba lagi sebulan kemudian aku lihat lagi, ternyata LinkedIn lagi hiring lagi nih gitu. Terus jadi aku pepetin lagi HR-nya, aku pepetin lagi hiring manajernya. Terus akhirnya mereka bilang, "Oh iya, coba lagi boleh," gitu kan. Terus dari situ aku ulang lagi sih interviewnya dari pertama sampai 4 rounds of interview, dan akhirnya membuahkan hasil, yaitu aku dapat offer di situ. Right, so of course effort ya yang aku mau highlight di sini. Tapi at the same time your network is your net worth ya. Biar without that person yang reach out to me, aku nggak tahu kalau LinkedIn tuh ada opportunity, ada office di sini, right? So definitely building network is important. Tapi kita juga nggak usah minder gitu ya. Oh aku nggak punya banyak network nih, gimana cara dapat networknya? So itu adalah journey. Aku cuma mau cerita kayak it's a journey, right? Jadi kita nggak mungkin ada yang instan. Jadi teman-teman udah di sini mau belajar aja udah bagus, dan dari sini kita harus bisa implementasikan setiap hari itu gimana kita bisa dapetin membangun network kita. Oke, nah apa sih LinkedIn itu? Nah sebelum aku mulai mungkin aku akan cerita ya what is LinkedIn. So LinkedIn tuh punya visi, kita mau memberikan peluang ekonomi untuk semua profesional in the world ya, semua teman-teman ya. Jadi kalau maksud aku semua adalah
orang-orang dimanapun yang bisa connect to internet, pasti kita akan mau membantu supaya mereka bisa membuat peluang ekonomi mereka masing-masing, right? So LinkedIn itu adalah the biggest professional network in the world. Sekarang kita punya 900 juta members dan di Indonesia ada 22 juta members. Nah, mereka di sini fokus pertama adalah gimana kita membangun networking kita. Dari networking itu kita akan bisa mendapatkan opportunity, right? So teman-teman juga bisa melihat profil-profil company di LinkedIn, apa sih yang mereka lagi cari, posisi apa yang ada di company tersebut, dan yang paling penting adalah dari posisi itu apa sih skills-skills keterampilan apa yang dibutuhkan. Soalnya sekarang ini keterampilan ini tuh ever changing ya, selalu berganti. Jadi kita mesti tahu, mesti up to date. Nah, LinkedIn is a real time data platform yang bisa mendapatkan informasi tersebut. Okay, so LinkedIn juga voted as the #1 trusted platform yang paling dipercaya di dunia. Ya, so it's like 5 years in the row now. Tahun ini juga, tapi belum di-updated ya, maksudnya tahun 2022. Okay, so because LinkedIn benar-benar care about you, care about us, the members, supaya kita bisa be productive and successful untuk bisa membuat creating opportunity, economic opportunity untuk kita semua. Oke, dan aku mau touch on a little bit about keterampilan ya, dan juga what's going on in the world. Kita juga tahu after the pandemic everything changes, right? Dulu yang kita selalu work from home office, sekarang udah bisa work from anywhere, dan juga opportunity is limitless lah ya sekarang. Sekarang ada apalagi ada remote work academy ini bisa mengupskill skills kita supaya kita bisa mendapatkan opportunity nggak hanya di kota kita, tapi bisa di kota lain atau di luar negeri ya teman-teman. Any remote work itu di luar negeri banyak banget opportunity-nya. Jadi kamu bisa stay tetap di kota kamu, tapi kamu bisa bekerja untuk orang-orang yang ada di Eropa, di US, atau di kota-kota yang lain. Oke, nah maka dari itu menurut World Economic Forum, right? So jobs and skills are gonna be changing ya in actually 2025 ya kan, ini 2022, 2025 ya, jadi 3 tahun lagi skills yang kita punya setengahnya akan hilang atau berubah ya teman-teman. Nah, kalau di World Economic Forum mereka bilang ini loh 10 skills keterampilan yang paling dibutuhkan sampai 2025. Ya, kalau kita lihat di sini semua skills-nya adalah kayak soft skill ya, teman-teman. Of course, hard skill is important, tapi soft skills is equally important. Jadi kita bilangnya power skills ya. Jadi ini ya skill-skills yang kita bisa build dari sekarang, dan interviewnya kalau kamu interview pasti semua company juga akan bertanya tentang behavioral questions yang menuju di skill-skill kalian di soft skill ini. Oke, nah kalau kita lihat di Indonesia aja, right, skill movement di Indonesia di LinkedIn data ya, kita lihat datanya. So between 2015 sampai 2022 ini perbedaannya tuh rata-rata tuh sekitar 20% kalau di Indonesia, right? Kalau di global itu 25%. Oke, tapi prediksinya dari 2023 sampai 2025 itu akan double changes-nya. So kalau di Indonesia it's gonna be about 40 to 41%, right? Jadi teman-teman yang skills yang kita punya saat ini is not gonna be relevant in the future, right? Itu akan berubah atau punah gitu ya. Jadi kalau kita tidak ada learning agility, kita akan susah nih cari kerja walaupun ada LinkedIn gitu ya. Kalau kitanya sendiri tidak upskilling diri kita sendiri. Oke, nah kalau ada research, ini researchnya udah lama sih ya. So dulu kayaknya 5 tahun yang lalu. Ini aja bilang 9 dari 10 perekrut
atau manajer akan melihat LinkedIn profile kamu. Nah, sekarang mungkin udah 100% ya teman-teman. Ya, coba deh kalau kamu nggak punya LinkedIn profile, right? Nah, ini recruiter pasti akan lihat search your name di Google Search. Coba kamu bisa try searching your name, putting your name on your Google search, itu hasilnya apa aja, right? Tapi kalau kamu punya LinkedIn profile kamu akan number one. Tapi kalau kamu nggak punya, ya ada social media platform juga akan muncul, right? So jejak digital itu nggak akan hilang. Jadi kita harus benar-benar hati-hati untuk posting-posting di digital platform, oke? Okay? Nah, apakah kamu tahu setiap detiknya di LinkedIn ada 21 recruiter yang kirim email, ya, email itu message directly. Oke, so bayangin kita ada 900 juta profesional dan juga di Indonesia 20 juta profesional, nggak semuanya kan recruiter akan mengirim email. Jadi dia juga akan menseleksi ya teman-teman, tapi pasti mereka akan mengirim message ke kita kalau benar-benar relevant to what they need. Nah, kalau datanya di Indonesia, kita udah membantu 286.000 profesional di Indonesia untuk mendapatkan kerjaan tahun lalu saja. So hopefully by this year kita double it ya teman-teman. Kita mau banget membantu, itu KPI kita, itu misi kita. Kita mau membantu kamu semua di sini supaya bisa dapatin kerjaan yang kita inginkan. Oke, so jadi gimana nih mulainya gitu. Pertama-tama kita harus perhatikan personal branding kita ya. Personal branding kita itu nggak hanya di LinkedIn teman-teman, ada juga di Instagram, YouTube dan yang lain. Tapi mungkin for this session is only I will focus on LinkedIn ya. Nah kalau di LinkedIn kita ada 3 cara ya. Just to aku mau kalian ingat 3 cara ini. Satu adalah gimana kita memulai bangun identitas kita, right? So bangun personal branding kita. Jadi profil kita penting banget. Nanti aku kasih tipsnya gimana cara supaya profil kita tampak alive gitu ya, nggak boring gitu. Jadi kita harus tahu siapa kita. Terus udah itu kita number 2, kedua adalah network. Right, so setelah kita punya profil, kita baru mulailah bernetwork. Kita bisa lihat alumni network. Jadi kalau teman-teman teman sekolah, kamu bisa connect ke page-nya mereka, ke full page-nya. Terus kamu bisa ngelihat alumni di sekolah tersebut. Kamu bisa mulai koneksi dari situ. Oke. Dan yang ketiga, kamu bisa membaca industri news di LinkedIn supaya kita dapat banyak knowledge, dan juga kamu juga bisa follow influencer di LinkedIn, banyak banget influencernya, ada local influencer juga di Indonesia banyak, dan dari situ kamu bisa dapetin insight-insight yang terbaru, right? Dan juga banyak online courses di LinkedIn yang ada yang free juga, nanti aku kasih yang free juga, jadi kamu bisa showcase your certification dan juga apa yang telah kamu pelajari supaya recruiter juga bisa tahu kalau kamu punya skill tersebut. Oke, so ini aku nanti akan share, jadi aku akan cepat aja. So profile ya teman-teman is your identity. Jadi make sure your pictures show who you are, jangan rame-rame ya, satu aja. Your own picture, right? Because this is your portfolio. Okay, your LinkedIn is not your CV, teman-teman ya. Jadi kalau CV kan kamu cuma update kalau mau cari kerja, right? Jadi two dimensional tuh ya. Tapi kalau your profile is actually your portfolio. Jadi kalau kamu pindah kerja atau kamu dapat promosi atau kamu dapat penghargaan, kamu bisa sharing di LinkedIn kamu ini. Jadi supaya lebih alive gitu ya. Oke, nah nanti dari nama, dari backdrop juga itu kamu bisa edit backdropnya. Jadi kamu bisa upload pictures yang sesuai dengan personality kamu.
Terus di bawah nama itu namanya headline. So headline juga penting banget. So if you connect with someone, yang muncul pertama kali adalah your picture, your name, and your headline. Jadi if you're looking for a job, make sure that you put your skills di sini. Jadi misalnya marketing, digital marketing, kamu put slash search engine optimization, Google Ads, Facebook Ads, apapun skills yang kamu punya di sini. Jadi itu gampang ditemukan jadinya. Oke, nah yang about is very important because kalau aku dulu recruiter ya, aku akan ngelihat nih ini experience-nya seperti apa sih yang kamu siapa sih kamu itu. Jadi kalau waktu aku jadi recruiter selama 6 tahun, aku tuh setiap hari ngelihat profil tuh hampir ribuan. Jadi kalau profilnya nggak ada apa-apa, paling 2 detik lah ya, aku langsung tutup, next gitu. So you want to attract people, then you have to create a story, tapi nggak usah panjang-panjang, kayak your highlight aja kamu tuh aspire-nya apa, expertise-nya apa, and so on so forth. Nah, dan yang di featured ini lebih ke multimedia, kamu bisa upload your video, upload yang kayak mungkin your TikTok video ya sekarang lagi tren, dan juga apalagi pictures atau apapun kamu bisa taruh di sini untuk menarik perhatian. Okay, then experience. So bagi kamu yang punya experience, make sure that you put in the experience section. Kalau nggak punya baru student, nggak apa-apa, nggak usah diisi, right? Namanya juga belum. Tapi kalau kamu punya internship experience, then you can put it here as well. So jangan tulis job description kamu aja, tapi tulis impact yang kamu did selama bekerja di sini apa gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya jadi marketing, digital marketing, ya kamu bilang oh running campaign for about 3 months, terus sudah itu kamu pakai apa aja, Google Ads atau apa, dan hasilnya apa kamu taruh di situ, right? Kamu bisa bilang kayak oh improve click through rate berapa dapetin how many leads gitu. Jadi itu istilahnya it's a showcase kamu dapat impact-nya gitu ya. Nah, education juga taruh di sini dan at the same time skills ya. Skills juga important. Jadi skills ini yang tadi aku bilang is changing kan ya. Jadi kalau skills kamu nggak changing nanti recruiternya juga kayak ini kayaknya nggak relevan nih ya skillsnya, soalnya mereka pasti akan mau hire orang-orang yang punya learning agility dan skillsnya itu yang updated. Okay, so LinkedIn is actually Google search ya, mini Google search. So kalau Google search ada search bar, di LinkedIn juga ada search bar di sini. Jadi itu very targeted to career search bar. Jadi for example, kalau kamu mau search data analyst, nanti ada people yang title data analyst, ada jobs, ada post, sampai ada courses. Kamu bisa belajar juga di sini, right? So jadi benar-benar targeted. Kayak kamu bisa do research di sini. Jadi kamu bisa lihat, oh jobsnya apa aja, company-nya apa aja, oh aku mau company X, kalau company X ini kita gimana cara dapetin koneksi di company X supaya kita bisa kenal orang dalam, ya. So dari sini banyak insight-nya di LinkedIn. Okay, so success occurs when opportunity meets preparation. Ya, yang tadi aku cerita juga kayak my experience gitu, gimana aku bisa dapetin kerja di LinkedIn, itu juga berkat konsistensi dan juga effort ya teman-teman. Jadi again, I will definitely highlight there is no instant success, right? So kita harus benar-benar fokus dan juga invested ya in our success. Nah, feature-feature apa di LinkedIn yang bisa membantu ya kan? Nah, pertama gimana bangun jaringan ya kan? Tadi aku udah bilang ada 900 juta anggota, kamu nggak hanya bisa connecting orang Indonesia aja, tapi kamu bisa dapetin mentor-mentor keren di luar, right? So make sure that you use the tools untuk sign connection request. Jadi kalau bisa minta jadi mentor atau jadi mentee, right? Untuk asking for career consultation and so on so forth. Nah,
So menurut research juga ya, so 50% candidate itu berhasil direkrut dari koneksi pribadi, right? Yang tadi itu cerita saya satu, right? Banyak sekali it happens, jadi definitely building network is very important things. Oke, so kalau di LinkedIn ada first degree, ada second degree kan ya. Kalau first degree berarti kamu udah terconnected, udah jadi friends kalau di mana namanya di Facebook gitu ya. Tapi kalau kamu mau connect to your friend's friend, itu namanya second degree connection. So it's easier untuk reaching out to people yang second degree connection rather than third or fourth degree. Ya, jadi kamu ada common connection di situ. Oke, nih tips-tipsnya nih teman-teman. So kalau kamu mau connect with someone, right, make sure that you send connect, udah itu add a note. Ya, soalnya ini, tapi ini cuma bisa di desktop ya kalau nggak salah ya. Jadi make sure that you add a note, ya, supaya kamu nggak spamming mereka. Ya, so tulisan apa yang harus ditulis, ya gampang, 2-3 kata. 2-3 kalimat saja, kamu tahu siapa kamu, bagaimana kamu menemukan profilnya, atau mengapa kamu ingin bergabung dengan mereka. Ya, so this is a very simple notes and tips. Oke, nih contohnya nih gitu. Halo, nama saya ini. Saya melihat bahwa Anda menghadiri program ini yang juga saya hadiri. Jadi misalnya kita lagi di networking nih ya sekarang ya, semua orang bisa connect to each other. Ya kamu bisa sebelum connecting ya kamu send message-nya seperti ini. Jadi mereka nggak kaget ini siapa sih gitu. Right? So you can say that oh I want to learn from you, right? So from your career blah blah blah. So this is a very simple but is very genuine message. Ya. Terus ini juga another tips, ya. So definitely short and sweet, tapi benar-benar mengena gitu. Kamu udah tahu kenapa kamu mau connect sama mereka. Ya, kalau kamu bisa relate to industri, misalnya same industry atau enggak alumni, aku juga alumni dari IPB nih gitu, aku dari UI nih gitu, pengen connect dan belajar gitu ya, so you can use that. Oke, nah ini yang tadi bilang ada yang mention orang dalam kan. So LinkedIn akan melihat ya dari datanya kalau kamu direkomendasikan dari sama orang dalam ini, kamu more likely to get a job ya. Jadi referral is a way of the highest rate ya untuk dapetin kerjaan. Maka dari itu kita harus bernetwork dan menjalin hubungan orang dalam tersebut. Oke, nah gimana message-nya kalau mau minta referral? Nah, meminta referral kamu harus benar-benar do research dulu pastinya kenapa kamu tertarik pada posisi itu. Udah itu apresiasi, terima kasih ya untuk consideration untuk koneksinya dia, dan juga jangan menodong gitu, jangan kayak oh give me a job atau aku mau apply ini CV aku gitu ya. Jangan ditodong dan jangan spamming your CV, right? Mendingan bertanya dengan baik-baik gitu ya. Oh, aku tertarik karena XYZ, and then my skills in XYZ gitu ya. And I really like your company because ABC gitu. Apakah boleh diintroduce gitu oleh recruiter atau apapun, atau enggak kita bisa connect ya. Tapi teman-teman juga jangan jangan merasa sedih gitu ya kalau mereka nggak balas, soalnya kan mereka juga pasti sibuk ya. Tapi kan di LinkedIn ada jutaan members, right? You can just send to a few people. Rejection is real and rejection is normal. Oke, nah rekomendasi is very important juga. Jadi kalau kamu ada rekan ex-boss ya atau enggak ex-colleague, kamu bisa minta tuh, tulisin dong rekomendasi buat gue gitu ya. Dan biasanya sih mereka males ya, teman-teman, orang males lah kita ya. Jadi kita bisa nulis rekomendasi tentang mereka duluan di profilnya. Right? Jadi
istilahnya we give first then we ask gitu. Kalau udah di give kita baru minta, by the way boleh tulisin buat aku juga nggak gitu. Oke. Nah, ini penting banget rekomendasi. Jadi ini kan bisa meng-highlight your skills juga di sini. Ya, so ini yang harus diingat, manager, ex-manager, atau kolega yang sebelumnya, pokoknya anyone yang pernah bekerja bareng sama kamu. Kalau orang yang nggak pernah ketemu terus minta rekomendasi, kayaknya nggak relevan ya, teman-teman. Oke, terus kalau kamu looking for job, ya make sure you can turn on your open to. Ya, open to ini ada dua macam, satu ada public di mana semua orang akan melihat ya, yang who can see kan ya di sini, ya melihat kalau kamu open to work, looking for a job. Nah itu bisa membantu si network kamu, misalnya dia bisa lihat, oh kamu lagi cari kerja ya, aku akan bantu gitu ya. Itu kegunaannya. Tapi kalau kalian masih bekerja dan tapi tetap pengen tahu opportunity out there, kamu bisa turn on hidden open to work. Jadi yang lihat hanya recruiternya saja. Oke. Nah, don't forget to follow company ya, yang kalau kamu mau atau aspire to work at. So tadi ada di LinkedIn ada 60 juta company pages. Ya, 60 juta. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu ada hampir 100.000 companies yang punya profile di LinkedIn. Jadi kamu bisa follow company-nya, kamu bisa ngelihat kontennya. Mereka biasanya sharing tentang culture-nya, how is it working with them, live at XYZ gitu, dan juga people-nya di situ. Jadi di situ kamu kalau klik people, di sini ada people, kamu bisa tahu beberapa employees, semua employees yang kerja di situ, dan kamu boleh mulai connecting with each other gitu ya. Nah, live page ini nggak semua company punya live page because ini yang berbayar di LinkedIn. Tapi kalau kamu ngelihat kalau company ada live page, berarti dia benar-benar serius untuk investing in their culture gitu. Soalnya kalau enggak dia ngapain beli gitu ya. It's not very cheap juga. Tapi kamu bisa milih jadinya, oh ini benar-benar nih culture-nya oke gitu, nggak abal-abalan gitu. Okay, terus sudah itu when you apply to jobs, make sure you see the easy apply. Itu juga jobs yang benar-benar valid because company yang berbayar itu pasti akan ada easy apply-nya. Ya, kalau yang nggak berbayar dia connect to job boards lainnya. Nah itu kita nggak bisa guarantee itu jobs-nya masih aktif atau enggak. Oke, nah jangan takut, biarpun ekonomi lagi gonjang-ganjing gini ya teman-teman. Kalau dilihat di LinkedIn, kita ada kira-kira 30.000 jobs opening sekarang, right? Masih ada kok gitu. Tapi ingat skills, right? So ini nih skills yang paling dicari ya, komunikasi, English, analytical skills, sales, marketing, right? Can you see like a lot of power skills juga di sini, right? So function-nya juga di sini ya, ada engineering, sales, operation, marketing, IT, arts, ya, finance, and so on so forth. Oke, nah kalau kamu mau cari nih ya jobsnya bodong atau enggak, bener atau enggak ya, so you can go to the jobs tab, terus di sini banyak sekali tips-tips juga gimana kita bisa improve skills kita by using skill assessment. Terus ada, kalau skill assessment ini assessment dari LinkedIn-nya nih ya teman-teman. Jadi kalau kamu pas nih assessment-nya, kamu dapat badge dari LinkedIn. So ini akan di-highlight di LinkedIn dan di-push ke recruiter yang lagi cari. Jadi kamu visibility-nya akan lebih tinggi gitu. Oke. Nah, terus kalau kamu bingung ya sama interview skills kamu bisa belajar dari interview preparation yang udah disediain di sini, dan juga kalau mau create CV, kamu bisa create CV di sini. Oke. Terus, because LinkedIn AI will match you with the right jobs depending on your profile. Jadi profile kita keywords-nya masih benar nih teman-teman. Right? Nanti AI kita yang akan push kayak, hey, this is recommended for you. Right? Kalau di aku kan aku dulu di recruiter, aku di sales ya. Semua posisi yang direkomendasi ke saya itu pasti recruiter and sales.
because aku punya experience di situ, right? So jadi make sure that your skills-nya juga terupdated. Jadi LinkedIn AI bisa recommend jobs yang suitable for you. Let the AI works for us, right? Oke, nah terus ketika melamar pekerjaan yang tadi aku bilang ya, make sure kita ngelihat yang apply to easy apply ini ya. So kalau misalnya itu applicants-nya masuk ke job board yang lain, kamu harus take additional precaution, kamu langsung research dulu ke company-nya, lihat ya company-nya benar nggak sih, tapi biasanya kalau ada live page berarti udah oke nih ya, gitu, because they're invested in this. Ya, terus kalau yang easy apply itu pasti 100% is the right company. Oke, so ada sedikit research juga dari LinkedIn data ya. So teman-teman yang mempunyai skills atau learning experience di profilnya itu akan mendapatkan 18% koneksi yang lebih kuat dan juga 5 kali lebih cepat ditemukan. Ya, jadi visibility kamu bisa ditemukan because recruiter akan search by skills, not only job title. Nah, maka dari itu kamu akan dapat offer lebih cepat, pastinya 19% lebih cepat. Oke. Oke, nah ini aku punya freebies teman-teman. You can learn LinkedIn Learning juga di sini. You can go to opportunity.linkedin.com. Jadi kamu bisa belajar digital literacy, soft skills, dan juga entrepreneurships ya. So ini semua in English ya teman-teman. Tapi jangan takut juga. Ini Remote Skills Academy juga punya banyak courses untuk kalian semua. Oke, nah kalau udah punya courses atau kamu udah mempunyai certification, right? So jangan lupa masukin certification kamu di profile kamu ya, di sini di add sections di bawah sini. Oke, so sedikit materi singkat kalau teman-teman mau download nih boleh nih silakan. So itu cuman focusingnya di profil kamu sih, harus tulis apa aja di profil. Jadi please screenshot this atau download this. So, semakin banyak yang kamu investasikan, semakin banyak juga yang kamu dapatkan ya. Jadi nggak hanya investasi itu nggak hanya duit ya teman-teman. Ini time, waktu kita, belajar kita, right? Itu investasi juga ya. So pasti kalau di LinkedIn kamu bisa baca more knowledge, kamu bisa invest in more knowledge. Udah itu contact is like network, right? Dan juga kamu bisa dapetin pekerjaan yang kamu yang sesuai dengan kamu dan opportunity yang lebih banyak lagi. Oke, so dalam ketidakpastian pasti ada kesempatan ya teman-teman. Thank you. Kalau ada pertanyaan boleh langsung atau you can add me on LinkedIn di sini dan my Instagram di sini. Thank you, Kak Lani. Oke, teman-teman di sini yang punya pertanyaan, kita sekarang buka sesi Q&A buat teman-teman. Yang pertama, gimana cara bangun personal branding kalau experience-nya ke belakang tidak align nih dengan feature job yang mau diinginkan. Gitu. Satu lagi, apa boleh kita naruh personal project nih di LinkedIn? Kira-kira bisa nggak sih, Kak? So number one is bagaimana cara membangun personal branding di LinkedIn dan jika experience-nya nggak align ya. So again, personal branding itu kan kayak personal kita ya. Kita as a human being juga berubah ya. Mungkin hari ini aku mau makan ayam goreng, besok aku mau makan nasi goreng. Selalu berubah kita kan. Jadi don't worry, right? As long as we found apa yang kita mau while doing the journey, itu nggak masalah. Jadi kamu misalnya kamu dulu sebagai mungkin dulunya sebagai creative person, tapi sekarang kamu mau kerja jadi sales kali ya, mungkin kayak gitu. Tapi itu kan banyak sekali skills yang transferable, right? So of course kalau hard skill ya untuk kerja di sales ya mesti belajar lagi. Tapi most of the time apa yang kita udah
lakukan sehari-hari itu adalah skill-skills yang kita bisa showcase di personal branding kita gitu. Jadi don't worry about the different experiences because the experiences that you have is actually transferable. Ya, kamu pasti bisa melihat ini loh keunikan aku gitu. Ya, so don't worry about it. Terus kalau kamu mau future job yang kamu mau getting itu X seperti sales, dan kamu upgrade your skills in sales-nya juga. Jadi you can highlight your previous experience yang relevan, dan juga kamu bisa build your experience yang baru gitu. Nomor 2-nya personal project boleh banget. Ya, personal project boleh banget, because that is your passion kan, ya. So, dan itu juga kamu bisa jadi stand out juga sih ya amongst the crowd because you are different because you are creating your own project. Halo, selamat sore. Oke. Kak Lani, mungkin saya ada beberapa pertanyaan nih, Kak. Ya. Yang pertama terkait tadi untuk easy apply. Saya kepikiran ketika misalkan kita easy apply itu kan kita udah ada base choose untuk CV kita ya. Cuman biasanya di situ setelah kita memilih CV kita akan ada notice nih experience di bidang ini berapa tahun, experience di bidang ini berapa tahun. Saya mau tanya nih Kak, menurut Kakak bagusnya apakah kita ngikutin by requirement atau kita based on fact? Maksudnya karena saya juga sekarang ini career switching nih, misal experience-nya masih setahun, under setahun gitu. Paling saya tulisnya biasanya kan 1 tahun ya, cuman kadang di requirement kan antara 2 atau 3 tahun. Itu akan menjadi isu atau kita tulis sesuai requirement atau based on fact-nya kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait tadi Kak, connect. Untuk connect itu, saya mau tanya, kalau misalkan kita LinkedIn-nya belum premium, kan di connect itu cuma bisa add note ya, dan itu cuma ada beberapa statement. Sedangkan tadi saya kepikiran, apakah memang yang tadi di-share sama Kak Lani itu memang udah mix and match untuk sesuai yang add note, atau memang itu posisi untuk yang premium? Maksudnya kalau premium kan langsung tuh bisa statement kalau nggak salah ya. Kalau yang kayak saya belum premium itu biasanya add note. Itu apakah kita diperkenankan untuk menulis yang simple aja atau seperti apa? Thank you, Wisnu. Aku mau nanya, jadi tadi yang question pertama, kamu maksudnya pas apply job tuh ditanyain ya? Iya, Kak. Oh ya, ada question. Ada question-nya. Oke, ya. So some client mereka mau yang spesifik skills-nya kan, definitely. Misalnya dia mau 2-3 tahun Python skills, dan dia bakal ngelihat orang-orang yang punya 2 tahun experience, right? Itu filtering yang dibuat features-nya supaya recruiter bisa melihat yang benar-benar memasuki experience requirement mereka. Oke, tapi menurut aku jangan jadi aduh aku nggak bisa nih apply gitu ya. So don't give up gitu. Jadi what you can do is, because career switching is more harder, right? To find a job 100%, tapi it's not impossible. Ya, so you just need to find kamu hanya need to put more effort aja sih. Jadi kamu connect ke recruiternya atau connect ke manajernya yang di company tersebut gitu. So you can try to apply, terus kamu bisa send connection request, tapi jangan satu orang aja, beberapa orang di company tersebut. Kayak benar-benar kalau mereka ngelihat kamu tuh niat banget ya, dan kamu juga punya skills yang mereka butuhkan, pasti ada cara sih, pasti mereka akan reply, right? Tapi effortnya lebih banyak aja gitu. Oke, Kak.
Ya, terus yang kedua kamu bilang tentang premium ya. So oke, Iya. so kalau connect emang kamu cuman bisa 300 karakter kan ya. Jadi nggak Iya. bisa panjang gitu. Short and sweet. Tapi kalau udah dikoneksi baru kamu bisa send message. Right? So kalau udah connected sama orang jangan lupa say thank you gitu-gitu lah ya. Jadi you can build the relationship there. Tapi if you really need need kerjaan urgently, then yes, then consider the premium gitu. Soalnya kalau premium kamu bisa langsung message orangnya. Oke, Kak. Nah, premium ini ada 1 bulan gratis nih, right? So, itu juga cuman kayaknya 10 atau 10 message ya, atau Iya. 20, aku lupa. Ya, so kamu bisa coba premium yang recruiter light itu juga itu biarpun lebih mahal, tapi kan ada 1 bulan gratisnya. Jadi kalau pakai yang 1 bulan gratisnya, soalnya kamu bisa kirim up to 30 kalau nggak salah 30, kalau nggak 50. Right, tapi jadi sebelum kamu menggunakan yang gratis itu, yang free kan 1 bulan doang, kamu harus plan dulu nih, oh nih company-nya, nih orang-orangnya yang aku mau reach out. Dan at the same time, jangan lupa untuk message mereka dulu gitu. Jadi somewhere on another, they've already seen your profile gitu loh. Jadi you can stalk them. Nah, kalau di stalk di LinkedIn nah, seperti ini. Jadi kalau kamu tahu nih ada hiring manager yang atau enggak HR yang kamu pengen get attention, kamu bisa ke profile mereka, bisa connect, bisa message, dan bisa komen ke post-postnya mereka. Mereka kalau post something, kamu komen di situ gitu. Tapi komennya yang benar-benar align lah ya. Interest, ya. Relevant. Kayak gitu Siap, nanti. siap. Iya, nanti. Interest ke situ. Yes, yes. Benar, Kak. Oke, sama satu lagi boleh Kak Lani? Yes, yes. Oke. Ini base ke ini, meskipun kita di sini tadi, saya agak telat sih joinnya Kak. Cuman saya lagi pas masuk itu udah ngebahas terkait LinkedIn ya. Saya mau tanya juga base LinkedIn nanti ke CV juga Kak. Saya mau tanya karena saya ini kan career switcher nih. Saya agak bingung karena untuk dream job sekarang sama experience saya sama major saya itu agak ini ya bertolak belakang gitu. Maksudnya nggak nyambung, nggak linear gitu. Saya mau tanya terkait CV itu apakah memang untuk CV yang bagus, untuk experience itu batas maksimalnya hanya 2 lembar? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah di CV kita boleh memasukkan terkait experience kita di pas yang memang tidak relevan dengan dream job yang sekarang kita ingin apply. Soalnya itu kan akan, kalau misalkan kita miss-kan itu, akan bertolak dengan yang ada di LinkedIn ya. Karena di LinkedIn kan biasanya saya masukinnya yang detail sih Kak. Nanti kalau misal di CV saya pilih-pilih akan berbeda, apakah it's okay atau tetap kita masukkan aja gitu Kak. Yeah, so I think as much as I can understand, kalau CV ya jangan panjang-panjang ya, because again kayak the recruiter doesn't have time to read everything. Dia pasti ngelihat yang relevan aja. Tapi of course you can just like compress it, kayak you have like maybe previously 3 years of experience in XYZ, dan kamu bisa share your impact kayak kerjaannya ngapain aja, skills yang kamu get from that experience apa, dan 100% relating to your current job yang kamu mau apply gitu ya. Jadi jangan ya nggak harus semuanya kamu tulis, tapi benar-benar summary-nya, highlight of the skills dan transferable skills-nya. Oke, siap Kak Lani. Makasih Kak. Sama-sama. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kak Selina. Kak Lani, kira-kira berapa banyak sertifikat yang ideal di LinkedIn profile? Kalau kebanyakan, apa biasanya recruiter malah jadi tendang? Thank you. We have skills di LinkedIn, kamu bisa taruh up to 50 kalau nggak salah, 50 skills, right? Because each person may have like 10 to 20 or 30. I have 50.
right? Terus udah itu kamu edit aja dari situ gitu, right? Skills apa yang lagi trending di industri kamu, dan belajarlah gitu ya, jangan asal taruh aja, tapi kamu benar-benar belajar ya. So skills yang nggak relevan ya kamu delete gitu. Jadi you really treat your profile like a portfolio gitu. Terus ini juga ada dari Kak Johan. Oke, bagaimana cara memfilter lowongan pekerjaan yang berbahaya atau scam? Oke, so ini definitely is our apa ya, our creativity lah ya istilahnya. Ya, kita juga harus kayak ini bener nggak sih? We have to question ourselves because in digital platform scammers itu di mana-mana kan. Jadi kamu harus yang tadi aku bilang tipsnya buka jobs-nya, cek company page-nya, cek orangnya, bener nggak sih ada berapa employees di situ. Jadi di LinkedIn kan pasti kelihatan tuh semuanya kayak postingannya mereka, commitments-nya mereka, culture-nya mereka, job postingannya mereka, dan juga orang-orangnya yang di company tersebut. Jadi kalau kita lihat kerjaan, jangan ngasal apply gitu dimanapun itu ya. Jadi misalnya kamu dapetin kerja di Jobstreet, JobsDB gitu ya, dan go to LinkedIn untuk do research gitu, bener nggak sih ini company-nya apa gitu. Ya, soalnya kan we don't know, right? We don't know what we don't know. So definitely it's easier on LinkedIn because ya, kita bisa lihat real profile-nya, kita bisa lihat activities dari company tersebut gitu. Jadi kalau profile di LinkedIn masih kosong juga, nggak ada apa-apanya, nah itu kita harus hati-hati itu. Gitu sih. Answer ya. Oke, thank you. Oh, by the way, ini ada satu pertanyaan menarik nih dari Kak Novan Agung Wastiko. As we know kan kalau misalkan kita di sosial media itu banyak kandidat yang mengeluh gitu. Banyak sekali job desk yang dibutuhkan dalam suatu company atau jobs tersebut gitu kan. Sometimes kita udah punya main skill atau core skill A, tapi dia minta the company itu minta kayak kerjaan 2 orang, 3 orang kita kerjakan as one person gitu kan. Nah, itu depends on our personal itu mau nggak untuk improve skill dia lebih lagi selain dari main skill atau skill utama yang dia punya. Nah, itu menurut dari Kak Leni nih as a LinkedIn itu perlu nggak sih kita misalkan kita perlu belajar SQL gitu kan. SQL familiarity will be preferred plus kayak gitulah, ada nilai value plusnya. Nah, perlu nggak sih kita belajar di LinkedIn Learning untuk apply another skill and then kita take assessment as a proof kita bisa gitu loh. Ya. Itu sih. Oke. So basically memang sekarang kan jobs itu very dynamic ya. Satu jobs itu memang benar bisa dikerjakan 2-3 orang dulunya kan ya. Karena ya because of the technology, jadi there's a lot of automation. Jadi dulu 3 orang, sekarang bisa 1 orang gitu. Because of the technology that they use. So that's why mereka require specific skills in that category. Jadi if you're not sure kayak oh ini orang kayaknya ask for everything gitu ya. So if you're not sure, you can refer to other jobs yang sama, job title-nya atau skills-nya sama. Kalau misalnya semua companies requirement-nya sama, berarti emang benar nih jobs-nya requirement seperti itu, then we need to upskill. Right? Again, this is very good questions. Kita mesti research ya teman-teman. Jadi jangan apply blindly. Jadi kalau mau lihat oh ini tipe dari data scientist nih misalnya ya, kamu lihat at least 10 job description yang data scientist di LinkedIn. Gitu, kesamaannya apa, kebedaannya apa gitu. Jadi kamu bisa ngerti itu jobsnya ngapain, right? Jadi jangan langsung apply gitu. Dan kalau misalnya benar-benar nggak tahu, secara kita lagi transisi gitu ya, then you can reach out to people yang di data scientist itu untuk have a 15 minutes conversation aja di lewat Zoom atau enggak kamu bisa traktir mereka kopi gitu misalnya kayak kantornya deket nih gitu ya aku mau traktir kamu kopi dong mau nanya-nanya nih tentang data scientist I really wants to work gitu as a data scientist gitu jadi you will get more knowledge and information from there. Hope that answer ya Agung.
Nah, ini ada pertanyaan lagi kan kali ini dari Kak Johan. Jadi di LinkedIn itu kalau nggak salah kita bisa post banyak hal gitu ya, bisa gambar, bisa mungkin PDF juga. Kadang aku sering download tuh. Nah, dari Kak Johan ini pertanyaannya, bagaimana sih yang cocok untuk postingan mana yang cocok untuk mempresentasikan portofolionya dia gitu. Jadi untuk optimalin share kontennya gitu lah untuk portofolio. Yeah. So very valid question, yeah, Johan. Definitely there is no right or wrong answer. There is no perfect post, right? What we can do is we learn gitu. Jadi kayak any other tools yang kita punya bisa dicoba tes, ya kan? A/B testing katanya. Tapi yang paling penting adalah consistency, right? So aku punya beberapa teman juga di LinkedIn, ya aku connect di LinkedIn yang bisnisnya tuh fotografi, right? So dia reach out ke aku, terus dia attend my webinar, terus akhirnya dia coba untuk konsisten, terus selama first 3 months dia cuman setiap minggu ya 1-2 gitu tiap minggu, cuman dapat likes-nya 1-2 gitu. Itu juga dari aku gitu ya. Terus tiba-tiba ada 3 bulan ke atas, right? So they get like he get like 1,000, 3,000. Terus dari situ dia dapat customer. Wah, langsung bisnisnya naik gitu. So jadi semuanya pasti ada cara, tapi ya harus konsisten gitu. Nah dari situ kamu bisa find out, ya kan. Jadi ternyata kontennya tuh harus begini, konten yang ini banyak engagementnya, berarti follower aku suka yang ini gitu kan. Dari situ kamu bisa adjust lagi. Ya, thank you Kak Lani. Itu Kak Johan, jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Jadi itu masih preferensi masing-masing tuh. Nah, ini mungkin ada 2 pertanyaan terakhir. Ada ini dari Kak Richard. Kak Richard, saya beberapa kali ngirim application melalui Easy Apply untuk 10 to 10 job requirement dan jawab semua dan Easy Apply. Tapi nggak ada interview nih, nggak ada panggilan interview. Kira-kira apa ya yang salah ya Kak? Kalau dari sisi Kak Lani sendiri, kira-kira apa tuh Kak yang kurang dari Easy Apply-nya hari? Yeah, okay. I mean, this is very common as well, right? Thank you for the question. So basically yang tadi aku bilang kan ya, as a recruiter kita pasti banyak banget CV atau enggak profile yang harus kita review. Nah, apalagi kalau job applicants ya, job applicants itu di satu jobs kalau di Indonesia tuh bisa 200 sampai ada yang 4.000 satu jobnya, 4.000 orang gitu. Kalau kamu pas mau apply, kamu pasti kelihatan kan, oh ini udah 200 orang yang apply atau berapa, more than 200. Then we need to be more creative, right? Kita nggak bisa apply and pray, nggak bisa apply dan berdoa lagi kayak gitu. Soalnya pasti company-nya banyak diminati dan pastinya banyak orang yang lebih keren dari kita, pasti itu kan di mana-mana. Jadi kita harus kreatif ya kan. Creativity it's the one that can get us the success, get us in the door. Jadi salah satunya adalah yang tadi aku mention juga, kayak connect with the right people, stalk them, tulis komen, kalau mereka posting something kamu tulis komennya, terus kayak trigger gitu ya. So I remember di sini si Novan Agung juga ya, dia sering komen di di posting aku, terus kemarin ketemu aku langsung ingat gitu, oh iya kamu. That's a very good tactic ya. So ya itu sih terus pepet gitu ya. Terus dia tuh minta oh bisa ketemu nggak? Jadi jangan sama HR aja gitu. Kamu dapetin insight dari orang dalam, dari function-function yang lain. Right? Jadi benar-benar kalau kamu pengen kerja di company itu kita harus benar-benar put a lot of effort sih. Ada pertanyaan lagi dari Kak Agung. Keyword dari job requirement perlu dimaksudin ke CV yang kita upload di LinkedIn atau dan di LinkedIn support ATS friendly juga kah? Iya.
important nih, yes, keywords penting banget, right? So not only your skills, tapi kamu mesti taruh apa keywords-keywordsnya di profil kamu. Jadi kalau misalnya kamu digital marketing, ya kamu tulis digital marketing, terus itu skills-skills kamu. Terus kalau kamu jadi software engineer, kamu apa Java programming segala macam taruh lah ya di situ. Terus not only that title, tapi kayak collaboration misalnya, itu kan soft skills-nya kan ya. Terus apa able to work in a diverse team, tapi kamu jangan tulis gitu aja. Explain, right? Diverse team itu apa? Bilang aja, oh aku kerja remote dari 3 negara, I have to support XYZ, dan to make sure that project is successful. Jadi itu kan showcasing your skills in the soft skills area gitu kan. Nah, kalau LinkedIn, profil di LinkedIn pasti support di ATS friendly. Jadi kalau kamu lihat ke job type tadi yang aku show, itu ada tulisan resume kan. Nah, kamu bisa lihat di situ. Mungkin aku share sedikit ya dari sini sebentar. When you login to LinkedIn, okay, so nah, kamu ke jobs di sini. And then di sini kan yang tadi aku show ada job alerts. Make sure that you turn on your job alerts. Jadi LinkedIn AI will push the recommended jobs for you. Terus demonstrate your skills, right? Itu can give you visibility. Udah itu ada interview preparation di sini dan CV builder. Right, so kalau kamu using the CV builder dari LinkedIn, definitely ATS friendly. Okay. This is to see, right? So this is the recommended for you juga, depending on your profile sama your behavior. So LinkedIn itu based on your behavior banget nih teman-teman. Jadi kalau kalian suka like konten, specific konten, kamu suka terus, nah nanti LinkedIn akan push ya di newsfeed kamu konten-konten yang kamu suka like, share, komen. Jadi kalau komen atau share jangan ngasal. Nanti kamu dapat yang asal juga gitu. Jadi has to be very mindful apa yang kamu mau komen, like segala macam. Jadi bisa dapat inspirasi gitu. Okay, then you can also do hashtag, follow all the hashtags. So this is my hashtag that I follow. Sekarang lagi ada hot nih ChatGPT gitu ya. Jadi semua konten tentang ChatGPT aku sering dapat tiap hari. Nah, tapi nih ya kamu bisa share, follow the hashtag, join groups, attend events, ya, and so on so forth. Okay, there's so many tools di sini yang bisa di-explore. Okay? Oke, thank you Kak Lani. Oh, by the way, kayaknya satu pertanyaan lagi deh Kak Lani. Ada Dina, sebenarnya ada dua. Jadi salah satunya itu tanya tentang apakah remote working itu perlu kita kerja. Karena dia dia mau coba untuk apply di Australia kalau nggak salah tadi itu pertanyaan. Kira-kira apakah remote work juga perlu bisa kerja? Karena itu ada yang tanya kalau melamar kerja di LinkedIn, lewat LinkedIn beberapa kali. Selalu ada pertanyaan yang berkaitan tentang kepemilikan visa kerja. Apakah remote working juga perlu gitu? Soalnya kerja remote. Iya, enggak sih kalau kerja remote. Tapi kan kalau dia nanya berarti bukan remote dong. Maksudnya apa ya? Tunggu. So basically kalau kamu lihat ya, kalau jobsnya remote, berarti itu bisa di mana aja. Mungkin yang mereka tanyakan adalah kamu bisa kerja di current city country kamu enggak gitu kali ya. Nah itu pasti kamu jawabnya iya gitu. You have a visa. Kecuali kalau kamu di US lagi holiday, terus kamu tiba-tiba mau kerja remotely gitu. Nah itu kan nggak boleh. Ngerti ya? Nah, itu kakak, jadi visa kerjanya tuh balik lagi ke company-nya sih. Kayak gitu. Terus semoga menjawab. Dan mungkin ini terakhir dari Kak Dina. Ini mungkin lebih ke asking opinion dari Kak Lani untuk in my former job, saya recruiter as a drug safety associate. Awalnya hanya untuk case processing only, tapi beberapa bulan kemudian saya dapat responsibility lain seperti QC reviewer dan regional FME.
Baiknya untuk ini, apa saya perlu membuat job experience in one section for this company, or will break down it into 3 section? Dan yang kedua, menyambung tentang 2 page CV, kalau kita memiliki years of working experience like 7 company previously, are we stick to the rules as well? Nah, jadi ada pertanyaan dari kayak Dina. Oke, iya mirip ya pertanyaannya tadi ya. So basically kalau kamu punya additional responsibility, then you can add your additional responsibility on your profile atau your CV because that is the real thing, right? So jadi dari drug safety associate, kamu jadi QC reviewer add-on kan ya. Nah itu bagus because kamu expanding your skills kan, expanding that means you're growing gitu ya in that company, in that role, okay? Nah, terus kalau kamu satu job experience breakdown in 3 section, nggak harus 3 section sih, kamu tulis aja yang main job kamu apa, terus nanti di dalam job itu kamu kasih tahu additionally aku bekerja sebagai QC reviewer. Apa sih QC reviewer itu? Dan kamu bisa share apa yang kamu lakukan dan impact-nya apa gitu. Soalnya kan your main job is not QC reviewer, you're just it's an additional job aja. Oke, terus tentang pages, CV, ya, make sure yang tadi aku bilang di summarize-kan aja, right? So, misalnya kamu tulis that 2 to 3 years experience in XYZ, nah this is the skills that you have, ya, jadi kamu bisa highlight yang benar-benar relevant for the next job, itu. Oke, hope that answer. Oke, thank you Kalani. Oke, mungkin tadi the last question yang bakal dijawab Kalani di sesi ini. Tapi kalau teman-teman masih punya banyak pertanyaan, bisa langsung ke link-in-nya Kalani aja. Bisa langsung tanya langsung di link-in-nya Kalani. Dan semoga masterclass ini juga membantu teman-teman. Oke, last dari aku, thank you Kalani udah hadir, udah mau di sini ngobrol bareng kita. Oke, thank you teman-teman yang udah hadir. Jangan lupa main ke Instagramnya Remote Skills Academy, ke link-in-nya Kalani juga. Ke link-in banyak-banyak juga, jadi teman-teman juga bisa lebih elaborate lagi nulis dan skillnya nanti di dunia kerja maupun corporate ataupun remote work. Jadi sampai sini dulu masterclass hari ini, dan thank you Kalani, thank you teman-teman semua, dan sampai jumpa di kelas lainnya sama aku Dela Miranti, sama teman lain juga. Selamat istirahat dan selamat sore.